Suryani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Muhammadiyah 4 Depok. Saya hari ini akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Saya ditemani dengan Pak Haryanto, MPD Hum, selaku Kepala SMA Muhammadiyah 4 Depok. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih atas keluangan waktunya melakukan wawancara, dan ini sebenarnya saya terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, apakah pernah Bapak dihadapkan pada memilih keputusan dengan mempertimbangkan yang menurut Bapak ini sama-sama benar, seperti itu, dan apa yang akan Bapak lakukan ketika dihadapkan pada situasi tersebut sehingga menurut Bapak itu adalah keputusan yang tepat? Iya, jadi perlu diketahui bahwa kepala sekolah itu punya pandangan lebih ketika memandang sesuatu itu melingkar dari segala sudut aspek. Kalau misalnya guru atau misalnya wakil kepala sekolah misalnya, dia hanya aspek tertentu. Misalnya dalam pengalokasian anggaran misalnya. Dalam satu sisi wakil kepala sekolah ini berpandangan bahwa dia harus diutamakan karena dia kemudian merasa bahwa inilah yang kurang gitu. Maka dia menganggarkan, dia hanya melihat satu aspek itu gitu. Sedangkan kepala sekolah lebih mementingkan pada aspek keseluruhan. Tentu saja harus dipertimbangkan adalah lembaga itu sendiri. Itulah yang kadang-kadang yang belum dipahami oleh teman-teman guru atau teman-teman wakil kepala sekolah ketika kepala sekolah membuat keputusan yang menurut dia sebenarnya kurang berpihak pada dia. Jadi sesungguhnya ketika keputusan itu diambil justru untuk menyelamatkan semua. Jadi ada beberapa keputusan, misalnya persoalan dengan siswa maupun persoalan dengan guru. Misalnya kemarin itu ada salah satu orang guru, saya tidak menyebutkan namanya. Beberapa teman kemudian menyampaikan bahwa kayaknya layak untuk dieliminasi atau di PHK. Tapi saya kemudian melihat juga ada beberapa sisi positifnya. Saya melihatnya memberi kesempatan kepada dia untuk bisa memperlihatkan atau membuktikan bahwa sisi baiknya harus muncul. Seperti itu. Karena saya sampaikan, kalau toh misalnya kita datangkan guru baru, belum tentu juga sebaik seperti dia, atau bisa jadi lebih baik atau bisa jadi lebih buruk gitu. Maka kemudian saya menyampaikan ini sebagai bentuk percobaan gitu. Sama juga kemudian mentoknya pada keputusan misalnya peserta didik ketika naik atau tidak naik gitu misalnya. Itu juga dilematis. Saya lebih condong pada persoalan apakah kemudian jika dia dinaikkan persoalannya akan selesai. Apakah dia punya bisa berubah untuk bisa merubah. Maka kemudian di kelas itu ketika di ujung rapat terakhir itu kemudian rapat plenum guru naik atau tidak naik, ada beberapa anak yang kemudian diajukan tentang nasibnya. Maka saya melihatnya seperti itu. Jika dia kemudian tidak lagi bisa diperbaiki, maka kemudian jalan keluarnya yaitu tidak kita naikkan. Biasanya orang tuanya menempuh jalur, Pak naikkanlah Pak, tapi boleh pindah gitu, seperti itu. Tapi kalau kita merasa bahwa dia bisa diperbaiki, maka kita pertahankan dan kita naikkan dengan naik percobaan. Hal-hal yang seperti itu yang kurang dipahami oleh teman-teman. Jadi konsepnya ketika seorang pemimpin itu tidak parsial memandangnya gitu, jadi yang menyeluruh. Holistik ya Pak ya. Semuanya. Ya.
gitu. Baik Bapak, terima kasih. Nah, dari keputusan-keputusan yang tadi Bapak sudah buat, adakah pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Ya, tentu saja saya dalam beberapa hal ketika memutuskan itu tidak bertindak sendiri. Jadi karena saya kan baru menjabat dari tahun 2013, jadi 11 tahun, jadi 10 tahun ke belakang itu saya lebih condong memutuskannya sendiri, karena memang lebih kecuali misalnya saya perusahaannya koordinasi dengan ranting, dengan aturan yang ada, kemudian juga tapi setahun belakangan ini karena saya punya salah satu agenda, jadi agendanya adalah suksesi kepemimpinan, bahwa saya berharap peralihan kepemimpinan itu saya kan masih ada waktu 3 tahun lagi gitu. Ketika saya pensiun dan tidak bisa lagi menjabat, maka pergantian pimpinan itu sudah siap. Maka dalam rangka kaderisasi itu saya melibatkan beberapa orang dalam mengambil keputusan. Contoh yang paling saya libatkan adalah 4 waka: kesiswaan, kurikulum, humas, sama sarkas, lalu kepala TU, itu yang sering saya libatkan. Baik terkait dengan segalanya, baik terkait dengan kelembagaan, kesiswaan, kenaikan dan sebagainya. Maka kemudian lebih mudah buat saya ketika melaksanakan itu. Tentu saja ada plus minusnya. Dulu waktu masih sendiri gitu, dalam rangka itu saya lebih mudah melakukan manuver dari berbagai. Jadi kalau sekarang agak walau bagaimanapun saya manuvernya lebih terbatas, karena saya harus berkoordinasi dengan teman-teman itu. Di samping itu juga ada aturan yang kemudian saya selalu berkoordinasi dengan ranting, karena sekolah ini walaupun bagaimanapun adalah milik persyarikatan dan secara operasionalnya ini di bawah ranting. Baik Bapak, terima kasih. Jadi memang kita butuh yang namanya kolaborasi ketika memang sekolah ini, apalagi kalau saya lihatnya SMA Muhammadiyah 4 Depok terus berkembang, jadi tidak hanya bisa berdasarkan pada keputusan sendiri ya Pak ya. Dan tambahan lagi, di samping itu karena kita meyakini bahwa berkembangnya sekolah ini itu sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat. Jadi maaf saja kalau orang mengatakan bahwa siapa sih kompetitor kita, persaingan kita, bukan sekolah Muhammadiyah, bukan juga sekolah Muhammadiyah, bahkan bukan juga sekolah negeri, bukan. Kompetitor kita, saingan kita ada harapan masyarakat, pengennya apa gitu. Maka dalam setiap mengambil keputusan saya juga libatkan komite sekolah, bagian dari stakeholder gitu, kemudian pihak lain, dinas pendidikan itu, bukan nggak akan melewati itulah. Kemudian kan kalau jenjang SMA itu tata kelolanya di bawah Provinsi Jawa Barat. Itulah yang kemudian kita senantiasa berkoordinasi. Berarti ketika menjadi kepala sekolah Bapak sudah 11 tahun ya menjabat, insya Allah akan terus ada kebaikan di dalamnya. Tetapi juga biasanya terkait dengan ada permasalahan dan dihadapkan pada keputusan tadi dilema etika yang benar versus benar gitu ya Pak ya. Jadi agak bimbang, maka kita butuh dan libatkan beberapa yang ada di sekolah atau komunitas yang ada di sekolah. Nah, kalau bagaimana dengan bujukan moral Pak? Biasanya kalau bujukan moral itu kan antara terkait permasalahan benar dan salah, seperti itu. Dimana kita tahu tidak sesuai dengan, misalnya Bapak pernah tidak dihadapkan pada suatu permasalahan tetapi terbentur dengan suatu aturan. Nah, di sini saya ingin melihat pandangan Bapak, bagaimana, apakah Bapak pernah berada di posisi tersebut ketika dihadapkan suatu masalah, ini ada benturan, saya harus ikuti aturan, tapi dalam diri saya sepertinya ada hal-hal yang mungkin menggunakan kepedulian, rasa kepedulian seperti yang tadi Bapak bilang,
seperti guru yang tadi harusnya tidak sesuai, tapi menurut Bapak itu adalah hal yang mungkin nanti bisa mengganggu secara ekonominya, kesejahteraannya seperti itu. Dan kira-kira apa yang Bapak pertimbangkan sehingga Bapak memilih untuk melakukan itu, Pak? Ya. Ada satu yang menarik, saya belum lama ini 1-2 hari lalu dapat video dari medsos itu TikTok. Itu informasinya begini, ada seorang polisi yang kemudian diperintahkan untuk menangkap seorang ibu ya karena mencuri. Kebetulan yang dicuri oleh si ibu itu adalah 5 butir telur. Ini kejadian di Amerika Serikat ini. Kejadian di Amerika Serikat yang konteksnya kan dia mengedepankan sisi hukum gitu. Tapi apa yang diambil oleh sang polisi ini justru kemudian dia bilang begini, saya lebih mengedepankan kemanusiaan ketimbang aspek hukum. Jadi ketika dia dapat surat perintah untuk menangkap si ibu ini, dia datang ke rumahnya, kemudian dia interogasi apa yang terjadi, didapatilah bahwa dia menculik telur karena untuk menutupi kebutuhan keluarganya, anak-anaknya belum makan gitu. Si polisi ini kemudian tidak melaksanakan tugas itu karena dia lebih mengedepankan kemanusiaan. Dia kemudian menyelesaikannya dengan secara kekeluargaan di mana tempat supermarket itu berada, dibayarkannya, lalu dia belinya kebutuhan lainnya yang lebih, didatangi orang tersebut gitu, perempuan ibu-ibu tersebut. Sungguh ini adalah suatu perbuatan yang itu dia mengedepankan kemanusiaan ketimbang aspek hukum, walaupun sebenarnya dia merasa bahwa dia kan sebagai petugas hukum, tapi dia dilematis, tapi dia memilih itu. Tapi ternyata apa yang kemudian ketika info ini disebarkan oleh masyarakat, netizen tidak mengatakan bahwa dia salah gitu, justru dia lah benar gitu. Jadi aspeknya apa yang kemudian saya memandangnya ketika sesuatu itu manfaat dan mudarat. Kita balikin lagi, mana berbahasa manfaat, mana mudaratnya. Kalau kita lihat maka kemudian hitungannya adalah banyak manfaatnya. Sama seperti misalnya saya kemudian ketika ini menerima peserta didik nih, menerima peserta didik nih, PPDB ini konsepnya. Saya maksudnya ketika dipaksa untuk menerima peserta didik dengan kapasitas yang melebihi target, saya nggak bisa gitu konsepnya. Nah kemudian itu dilema buat saya. Jadi kan kita nerima hanya 32, walaupun Dapodik bilang boleh 36, tapi saya melihatnya bahwa aturan mengatakan 32 itu adalah untuk lokal, karena lokal di sekolah kami itu adalah 8x8, bukan 8x9. Kalau 8x9 kan 72 meter. 70 ya, 8x9 berapa? 72 ya. 72 dibagi 2 berarti 36. Maka munculnya angka 36 itu asal dari situ. Jadi tiap anak peserta didik berhak untuk mempunyai ruang gerak 2 meter persegi. Maka muncul dari situ. Karena kita 8x8, maka kemudian ruang gerak kita adalah 32. Jadi batasannya 32 karena itu hanya 64 meter persegi 8x8. Itu kemudian saya ditegur sama PWM, Majelis Dikdasmen. Hukumnya haram Pak Hari untuk menerima itu gitu. Sesuai aturan Aturan seperti itu haram. Maka kita harus cermat juga di sisi lain. Maka kemudian solusinya apa? Maka solusinya itu dia. Saya mendorong untuk teman-teman, mari yuk kita bangkit bersama untuk memenuhi ini. Gitu. Memenuhi ini adalah artinya gini. Saya tidak jauh sekitar bulan dalam rangka milad ini saya ingin kemudian ada proyek yang disetujui oleh Ranting membebaskan tanah
dekat sekolah, kemudian kita akan bangun dalam rangka apa? Memenuhi itu. Jadi sebenarnya kan kalau kita 32 itu artinya sesuai standar, tapi kemudian lebih dari itu sebenarnya kalau kita lihat di negeri itu jauh lebih banyak gitu kan, ada yang sampai 40 gitu. Nah, saya itu kemudian justru ngambil solusinya seperti itu. Jadi ke depannya saya berpikir untuk menambah lokal, membebaskan tanah dan membangun. Itulah solusi yang paling baik menurut saya. Tapi juga di sisi lain ada terobosan-terobosan, misalnya ketika saya mengunjungi Muhammadiyah 3, PGS, PGRI 2, Cibinong gitu, kemudian banyak masukan bahwa banyak cara agar tidak terbatas pada ruang. Insya Allah mungkin tahun depan kita akan membuka kelas 5 rombel, yang satu rombelnya kelas tahfidz online. Jadi kemudian tidak lagi butuh ruang kelas di luar itu. Ya, okay. Dengan segala keputusan yang melibatkan beberapa unsur terkait ya Pak. Dan menurut pengalaman Bapak selama ini, ketika setelah mengambil keputusan, apakah Bapak pernah berada pada posisi setelah ini mengambil keputusan menurut Bapak, saya merasa bahwa keputusan yang saya ambil itu kurang tepat? Pernah Bapak berada di posisi tersebut? Jadi waktu itu gini, jadi ketika saya memutuskan 32 membatasi itu kemudian ya saya merasa bahwa begini, ada beberapa orang, misalnya ada teman-teman bahkan pengawas membina yang kemudian menelpon saya secara pribadi, Pak Ari bisa nggak masukin anak ini seperti ini gitu ya. Saya bilang maaf Pak, tidak bisa gitu. Lalu kemudian ada orang tua yang kemudian dekat dengan kita, kemudian sampai ujungnya kemudian maaf Pak, tidak bisa gitu. Kemudian dalam hati saya kemudian saya merasa seharusnya saya tidak melakukan itu gitu. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya merasa belum sepenuhnya melakukan upaya yang keras. Artinya tadi saya berusaha untuk tidak melakukan itu, akhirnya saya mengambil jalan itu, membebaskan tanah dan membangun. Jadi konsepnya itu. Jadi keputusan saya, penyesalan saya itu adalah saya kekhawatiran justru kemudian merenggangkan orang tersebut dengan saya, misalnya kok Pak Hari yang menyamakan tidak mengistimewakan kami, misalnya beberapa orang, maaf, jadi kemudian saya lebih itu. Jadi itulah yang kemudian, tapi kemudian atas dasar itu mendorong saya untuk tidak menemui jalan seperti itu lagi, akhirnya kemudian mengambil keputusan untuk membebaskan tanah lalu membangun dengan baru. Terima kasih Bapak. Nah, sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu kan ada beberapa prinsip ya Pak. Di sini yang saya pelajari nih Pak, prinsip berbasis rasa peduli, kemudian prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis hasil akhir, itu artinya dampak setelahnya. Nah, di antara tadi Pak, rasa peduli, prinsip terhadap peraturan, dan berbasis hasil akhir, kira-kira dari ketiga hal tersebut atau prinsip tersebut mana yang Bapak pilih? Jadi saya ambil jalan tengah sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya termasuk orang yang nggak tegaan sebenarnya, tapi saya juga orang yang strike, tidak mau melawan sebuah aturan gitu. Maka kemudian saya yaitu dia, saya akhirnya menimbang itu mana manfaat dan mudaratnya. Kalau menurut saya ini jauh lebih banyak manfaatnya, saya ambil. Tapi kalau lebih banyak mudaratnya, ya kemudian saya tidak ambil. Ya itu dia, banyak hal ya seperti itu. Termasuk ketika ada anak kasus misalnya sampai ujung akhir anak ini akan dikeluarkan, padahal dia mau ujian, punya kasus yang sangat berat, dia mau ujian. Kemudian saya melihatnya ketika saya mengeluarkan dia, apakah itu penyelesaian buat dia? Buat kita memang penyelesai itu, seperti kita ada virus, kita bahas gitu, tidak tertular yang lain. Tapi ketika kemudian melepaskan dia, tidak menyelesaikan kasus dia,
maka bisa jadi kalau misalnya kita putuskan saat itu kita keluarkan, bisa jadi akan lebih parah. Maka kemudian saya membuat keputusan dia tidak dikeluarkan, bisa kemudian, tapi dengan syarat-syarat yang begitu ketat yang kemudian membuat dia harus membayar semua kesalahan dia, gitu, seperti itu. Maka alhamdulillah, jadi ada banyak kasus misalnya begini. Ada setelah sukses, maaf nih, setelah sukses dari beberapa hal, kemudian ada cerita seorang guru didatangi seorang muridnya yang mantan muridnya. Dulu terkenal murid itu adalah anak yang bandel, tapi si guru ini melakukan tindakan yang kemudian keras sampai menamparnya, gitu. Setelah menampar kemudian memindai siswa tersebut. Itu terekam ternyata di si anak itu. Dan ketika kembali, si anak itu membuat sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan. Dia bilang, "Pak, kalau saya tidak ditampar oleh Bapak waktu itu, saya tidak akan berubah. Justru itulah momentum saya untuk berubah. Jadi saya masih ingat, apapun sepahit apapun percobaan atau apa yang saya terima waktu itu, ternyata kemudian membekas, membuat saya berubah." Jadi ternyata akhirnya bagus juga. Jadi kadang-kadang sesuatu itu yang kita anggap hari ini adalah pahit, belum tentu hasilnya pahit, seperti itu. Jadi tergantung situasional ya Pak. Saya lihat tadi ada yang berbasis hasil akhir, dampak yang dia terima, ada rasa kepedulian dan sesuai dengan aturan ya Pak. Nah, sebagai kepala sekolah nih Pak, saya ingin Bapak selama menjadi kepala sekolah, saya ingin mempelajari nih trik atau langkah-langkah apa nih agar bisa mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi keputusannya harus cepat nih, ya betul ya Pak ya? Benar. Nah, bagaimana nih Bapak dalam membuat satu langkah-langkah tersebut bisa di-share? Jadi sebenarnya kita harus memahami dulu persoalan dengan pasti. Apa persoalan dan isu utamanya apa sih persoalan utama. Kadang-kadang ada bias, ada persoalan yang kemudian melingkari itu, yang bukan persoalan itu ada di situ. Kita lihat pada intinya persoalan itu. Maka kalau kita lihat pada intinya mempelajari itu, maka kemudian itu akan menjadi jawaban yang pasti. Dan jangan buat keputusan yang konsepnya dalam keadaan marah. Lebih baik endapkan. Jadi lebih baik ketika suatu permasalahan akan ada, maka renungkan dulu, yaitu positif dan negatifnya, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, seperti itu. Walaupun misalnya ada dampak negatifnya itu, kerugian yang kita ambil adalah ada, tapi kemudian sisi positifnya jauh lebih banyak, maka mau nggak mau kita ambil seperti itu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Dan yang pasti ketika memutuskan itu, yaitu dia jangan dalam keadaan amarah, tapi dalam keadaan kontrol diri bahwa kita memang sanggup. Dan yang diutamakan adalah lembaga perserikatan, itu yang penting. Artinya walau bagaimanapun sebenarnya kan yang kita para sekolah itu ketika membuat keputusan bukan atas nama dia sendiri, atas nama lembaga, atas nama AUM, atas nama perserikatan, baik dan buruknya akan membawa seperti itu. Maka alangkah baiknya dia memandangnya seperti itu. Gitu. Betul, saya setuju sih Pak. Kita harus memahami dulu persoalan, dan memang kadang-kala membuat keputusan saat marah itu sangat merugikan, apalagi dalam keadaan lapar Pak. Dalam keadaan lapar. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua yang mungkin tadi Bapak sudah sampaikan, saya banyak hal yang saya pelajari. Tetapi juga saya ingin tanyakan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini? Jadi gini, saya selalu berupaya bersikap adil. Yang pertama adil. Saya ingin bersikap adil pada semua orang. Adil itu tidak pukul rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maaf misalnya ada saya tidak adil ketika memberi
insentif pada seorang guru dengan nilai yang sama padahal beban kerjanya berbeda. Saya tidak adil misalnya memberi nilai yang sama pada peserta didik padahal effort mereka berbeda. Yaitu, jadi kemudian disitulah letak keadilan. Yang kedua, ketika mengalami satu persoalan, saya selalu dalam rangka melihatnya secara jernih, berusaha seperti saya menarik diri agar tidak terlihat ikut serta kepentingan di dalamnya gitu. Saya menarik diri dari luar melihat dalam kacamata itu orang jauh dan berbeda. Lalu ada yang lupa sebenarnya kalau ketika jadi pemimpin itu saya punya moto bahwa ketika mengambil dalam bentuk hak itu saya selalu ngambil yang terakhir. Tapi ketika itu terkait dengan kewajiban saya selalu yang pertama gitu. Artinya ketika kita mau jadi teladan, pionir bagi follower kita, anak buah kita, maka kita harus menunjukkan bahwa kita sudah melakukannya dengan itu yang pertama. Tapi soal kewajiban, soal hak, saya selalu mengambil yang terakhir. Sebelum saya harus yang lain harus didapat dulu yang dapat. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya. Banyak hal atau pelajaran yang saya dapatkan. Semoga minimal saya jadi pemimpin diri sendiri. Karena memang kaitannya dengan pengambilan keputusan kadang dihadapkan pada permasalahan atau kondisi yang benar atau benar, kita jadi ragu memilih yang mana gitu, dan banyak sekali pertimbangannya. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Bapak atas wawancaranya dan warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meraih mimpi